Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fadila Mustika, NIM 19631029. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 2, zakat dalam permasalahan kontemporer. A. Tanah yang disewakan, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil pertaniannya? Sistem sewa tanah dengan pembayaran bagi hasil dari hasil tanah tersebut. Para ulama banyak berbeda pendapat, tapi sebagian ulama memperbolehkan hal tersebut. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat tersebut? Yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah kedua-duanya. Pemilik tanah menzakati hasil panen yang menjadi jatahnya, sedangkan orang yang menggarap tanah itu juga mengeluarkan zakat atas bagiannya. Jadi kedua-duanya wajib mengeluarkan zakat. B. Hukum penggunaan zakat untuk kerabat atau pembangunan masjid. Para ulama berpendapat tentang penggunaan zakat untuk membangun masjid boleh digunakan apabila ketika tidak ada dana lain untuk membangun tempat ibadah tersebut, dan apabila ketika belum ada masjid di daerah-daerah terpencil tersebut. Yang C. Zakat profesi dan cara mengeluarkannya. Zakat profesi atau zakat pendapatan merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dari gaji atau penghasilannya. Zakat ini dikeluarkan jika telah memenuhi nisab. Zakat ini dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap bulan atau setiap tahun ketika pendapatan sudah mencapai nisab atau haul. D. Bagaimana hukum membayar zakat dari bunga bank? Dijelaskan bahwa bunga bank adalah harta riba, diharamkan dalam Islam. Jadi, hukumnya haram, membayar zakat dari bunga bank tidak diperbolehkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fadila Mustika, NIM 19631029. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 3, zakat dan pajak. A. Persamaan dan perbedaannya. Zakat dan pajak memiliki persamaan karena perintah mengeluarkan sebagian harta ini dijalankan menurut aturan tertentu yang menaungi sebuah kelompok masyarakat. Persamaan pajak dan zakat adalah besarnya pembayaran ditentukan menurut persentase tertentu dan berlaku untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Keduanya juga berperan dalam membangun kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan perbedaannya adalah, pertama, pajak dan zakat dalam hal penerimaannya. Yang kedua adalah waktu pembayarannya. Dan yang terakhir adalah benda yang digunakan sebagai alat pembayarannya. B. Antara zakat dan pajak, yang mana yang didahulukan? Antara zakat dan pajak sebenarnya sudah diatur oleh agama dan negara. Oleh karena itu, tidak ada yang didahulukan karena sudah ada waktu pembayarannya masing-masing. C. Dualisme antara zakat profesi dan pajak penghasilan, di mana Indonesia sekarang wajib pajak dan merupakan wajib zakat atau muzaki. Beban ini makin bertambah dengan adanya beban pajak lain oleh negara. Pajak dan kemiskinan tidak mampu mengetas kemiskinan yang ada di Indonesia. Padahal seharusnya dengan pengangkat penerimaan pajak maka rendah akan angka kemiskinan. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Maka solusinya adalah kembalikan manajemen zakat dengan baik dan benar. Baiklah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4, jual beli saham dan permasalahannya.
Mencari dan mencatat apa itu saham, hukum saham, dan zakat saham. Saham adalah dokumen berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Dengan kata lain, seorang membeli saham tersebut telah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan. Jadi, ketika seorang membeli saham perusahaan, orang itu memiliki hak untuk aset dan pendapatan perusahaan dengan sebagian dari saham yang dibeli. Zakat saham. Zakat saham adalah hasil dari keuntungan investasi saham, wajib dikeluarkan zakatnya jika nilai keuntungan investasi dan dalam setahun mencapai nisab 85 gram emas. Cara menghitung zakat saham adalah 25% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Untuk zakat saham dapat ditunaikan dalam bentuk saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5. Pasar uang dan bursa valuta asing. Mencari dan mencatat tentang pasar uang, bursa valuta asing, perspektif Islam terhadapnya. Dalam pengertian sederhana, pasar uang adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik langsung atau melalui perantara. Dalam perspektif Islam, memandang uang hanyalah alat tukar, bukan untuk spekulasi. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Bursa valuta asing adalah PALUS, singkatan dari valuta asing. Yang dimaksud valuta asing ialah mata uang luar negeri. Pasar valuta asing merupakan pasar di mana transaksi uang asing dilakukan antar negara atau suatu negara. Dalam setiap transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Valuta asing dalam perspektif Islam, sistem perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral mengiring praktek perdagangan menggunakan pertukaran mata uang antar negara, sehingga jual beli uang asing tidak bisa dihindarkan. Islam telah menerapkan aturan syariah dalam memenuhi kebutuhan valuta asing tersebut yang dikenal dengan istilah SARP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6. Multi level marketing dalam ekonomi Islam. Mencari dan mencatat pengertian bentuk-bentuk MLM. Multi level marketing atau MLM adalah salah satu sistem pemasaran dengan memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi. Multi level marketing adalah pemasaran yang banyak dan berjenjang. MLM merupakan konsep pemasaran dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan untuk terlibat sebagai penjual serta mendapat keuntungan pada garis kemitranya. Bentuk-bentuk multi-level marketing terdapat 3 macam, yaitu sistem binary plan, sistem matrix, dan sistem breakaway. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bab 7. Penjualan di atas harga kontan karena kredit. A. Jual beli dalam Islam. Bahasa Arab, kata anbay berarti jual beli, yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadalah. Kata ini dipakai untuk menyebut penjualan. Landasan atau dasar hukum jual dalam Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma. Penjualan yang C, penjualan di atas harga kontan karena kredit. Beberapa hadis melarang mengumpulkan jual beli dalam satu transaksi. Oleh karena itu, penjualan di atas harga kontan itu ada sebagian para ulama yang memperbolehkan dan ada sebagian para ulama yang tidak memperbolehkan. Tetapi akan sebaiknya tidak ada harga yang lebih tinggi di atas atau lebih tinggi walaupun kredit atau kontan, karena jika harganya terlalu tinggi maka bisa dikatakan riba, bukan lagi mengambil keuntungan tetapi sudah riba. Sekian, itulah presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.